Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Tariana dari kelas IPA 3 1A25. Di video ini saya akan mereview atau mempraktekkan ulang tugas-tugas yang sudah diberikan dosen multimedia. Di antaranya materinya bagaimana menggunakan rumus min-max, rumus kontip, rumus VLOOKUP, dan menggabungkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sini saya akan mempraktikkan dulu yang rumus min-max. Fungsi max itu untuk mencari nilai tertinggi dari suatu rank, dan fungsi min untuk mencari nilai terendah dari suatu rank. Bagaimana penggunaannya? Saya akan mencoba mempraktekannya. Menentukan nilai terkecil dari suatu rank, misalkan nilai terkecil dari gaji karyawan di sini. Selanjutnya mencari nilai terbesar, yaitu max. Ke bawahnya tinggal drag aja. Nah, begitulah kira-kira menggunakan rumus max dan min. Selanjutnya materi menggunakan rumus kontip. Jadi fungsi kontip itu untuk menghitung suatu data numerik dengan kriteria tertentu. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau mencoba mempraktekkan mencari banyaknya pegawai pada divisi sales. Nah, menggunakan rumus kontip. Caranya kontip yang dicarikan banyaknya pegawai pada divisi sales. Nah, berarti yang ini ditulis sales, tutup kurung. Nah, begitulah kira-kira. Coba berfungsikah rumusnya? Coba ini saya ganti sales, nah, tambahkan jadi 3. Selanjutnya bagaimana cara menentukan banyaknya pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta? Menggunakan rumus kontip juga. Caranya kontip yang dicarikan banyaknya pegawai yang lebih dari 5 juta, bisa mengambil dari sini. Lebih dari 5 juta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kurung. Nah, begitulah kira-kira. Coba kita tes berfungsikah. Yang ini saya akan ubah menjadi 6 juta. 3, 4, 5, 6. Nah, coba kan. Selanjutnya cara menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu sendiri fungsinya untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi. Menentukan gaji berdasarkan golongan. VLOOKUP golongan jangan lupa diabsolutkan. Dua golongan itu berarti gaji pokok itu nomor 2. Pas
Nah begitulah kira-kira sekarang menentukan tunjangan berdasarkan golongan juga. Biar nggak lama saya akan mengcopy pastekan rumusnya. Ini yaitu C1 C6 terus ininya tunjangan itu di tabel nomor 3. Nah gitu. Selanjutnya saya akan mengcopy pastekan juga di kolom transport, tinggal ganti ininya menjadi C6 itu tabel golongan ini nih di 6 C6. Terus ganti ininya transport itu di master datanya ada di tabel nomor 4. Nah begitulah. Nah tabel nomor 4 transport di sini udah saya bikin nomornya juga. Selanjutnya ke bawahnya tinggal drag aja udah. Nah begitulah kira-kira menentukan gaji berdasarkan golongan menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya materi bagaimana cara menggabungkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sebagai contoh di sini saya udah membuat datanya penjualan distro. Fungsi VLOOKUP itu sendiri untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi, dan HLOOKUP untuk mencari data mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal. Jadi simpelnya rumus VLOOKUP itu memanggil data secara vertikal, dan HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Begitulah kira-kira. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Mari saya akan praktekkan. Misalkan rekap penjualan kaos distro per tanggal, sekarang tanggal 28 sampai jangan 28 deh, 27 berapa sebulan, 27 biar pas tanggal 31 Oktober. Nah, memanggil data memanggil data, misalkan kode barang t-shirt itu nomor 1. Nah, caranya begini. VLOOKUP sorry tadi saya belum jelasin. Saya jelasin dulu tentang pembuatan tabel ini. Ini saya sebelumnya udah bikin menamai rumus ya, biar nanti supaya memudahkan saat pembuatan rumus. Atau saya bikin ulang deh, misalkan harga. Terus ini yang buat HLOOKUP-nya diskon. Nah, yuk kita coba praktekkan. Misalkan di sini saya akan memanggil kode barang 1. Nomor 1 itu berarti t-shirt ya. Caranya VLOOKUP, kan kita mau manggil barang nih, kode barang. Nah, berarti klik kolom A5 ini, terus titik koma. Tadi kan udah dibikin tuh rumusnya, dinamain harga titik koma. Nama barang itu berada di kolom nomor 2. Nah, tutup kurung. Nah, kolom nomor 2 ini, nomor 2. Ini hitungnya dari sini 1, 2, 3. Nah, gitu. Terus menentukan harga kan di kolom nomor 3. Nah, ini jadi memanggil harga berdasarkan kode barang, yaitu VLOOKUP. Kan dipanggil nih kodenya nih, berarti ini juga kode barang titik koma harga yang tadi udah dibikin rumusnya. Terus si harga itu berada di kolom nomor 3, terus nomor 3 tutup kurung. Nah, begitulah kira-kira
Coba di sini saya akan tulis kode barangnya, misalkan sweater nomor 3. Saya akan drag dulu, drag. Ada yang beli misalkan apa namanya, sweater itu nomor 3. Nah, itu kan. Selanjutnya ini nomor 2, coba 4, 5. Misalkan si t-shirt itu laku, kan ini mau menentukan diskon ini, diskon di setiap penjualan. Misalkan beli kaos sebanyak 5 piece, ya berarti diskonnya 5%. Kalau beli 10 ya 10%, dan seterusnya gitu. Misalkan di sini si t-shirt itu customer beli 5, terus ini 10, polonya beli 15, jaketnya 15 juga, celana jeansnya 5 aja deh, 5. Diskon. Nah, menentukan diskon berdasarkan jumlah pembelian. Caranya ini kan diskon itu kolomnya vertikal. Nah, jadi menggunakan, kalau yang vertikal itu menggunakan lookup. Nah, coba lookup menentukan jumlah penjualan di koma diskon. Tadi kan udah dibikin tuh rumusnya, diskon. Nah, keluar. Terus diskon nomor 5 itu kolom nomor 1, kolom nomor 1. 5 itu kolom nomor, iya, nomor 1. Coba nomor 2 ini, oh iya salah, 5 itu kolom nomor 2. Oh ini nih, oke. Oh jadi kalau vertikal itu ngitungnya dari atas ke bawah, sorry. Nah, selanjutnya tinggal drag aja. Gitulah kira-kira cara penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk menentukan totalnya dari setiap penjualan, apa namanya, misalkan harga t-shirt 500.000, mahal amat 500.000 ya. Jadi caranya harga dikali jumlah pembelian kurung, yang salah. Nah, totalnya jadi 2.500.000. Bawahnya tinggal drag aja. Ntar ini jadi 750.000. Oh iya, 5%. Terus cara menghitung total setelah diskon, yaitu total barang dikurangi total barang juga dikali diskon. Nah, jadi total setelah diskon hasilnya 2.375.000. Nah, ke bawahnya tinggal drag aja. Itulah kira-kira yang ini cukup mudah, tinggal ditambah aja. Nah, begitulah kira-kira fungsi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan Miss Popon mengerti tentang penyampaian saya yang sangat balelol dan pabelit. Maklum ya, namanya juga belajar. Mohon dimengerti ya Bu. Penyampaiannya nggak lancar atau pabelit. Nah, begitulah video dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.